Selamat malam teman-teman Hanya Wacana, kembali lagi dengan saya si Hafid Azhar, akan menjaga gawang seperti biasa, akan menjaga gawang tentang hal-hal yang nggak penting ya sebetulnya. Kita hadir kembali dengan masih membincang seputar buku sebetulnya, tapi ini kita akan lebih beralih ke buku yang lain, ke soal buku yang lain, yaitu tentang pembatas buku. Podcast ini sebetulnya bagian dari STHW. STHW itu bukan Sekolah Tinggi HW Setiawan, bukan ya. Tapi Sekolah Tinggi Hanya Wacana. Nah, Sekolah Tinggi Hanya Wacana ini ada beberapa bagian, ada websitenya juga, ada siniarnya juga. Nah, ngomong-ngomong ini soal pembatas buku, sebetulnya kalau sepintas ya, kalau misalkan teman-teman lihat ini pembatas buku ini kan kalau bukan pecinta buku mah ya nggak merupakan satu hal atau barang yang nggak penting gitu. Tapi kalau kita sebagai pembaca buku atau sebagai pecinta buku, tentu saja pembatas buku ini kerap membuat kita rungsing kalau misalkan baca buku kemudian kita lupa lagi nih di halaman berapa gitu ya, otomatis harus menggunakan pembatas buku, atau dalam bahasa ada termnya sebetulnya, ada istilah khususnya ya, bahasa Indonesianya itu marka, kurang lebih ya, ada istilah khususnya marka, atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin bookmark gitu ya. Nah, pembatas buku ini sebetulnya sudah ada sejak abad ke-6 Masehi gitu, kurang lebih pada masa-masa Nabi Muhammad mungkin ya, atau sebelum itu gitu. Nah, ini konon munculnya itu di Mesir, di sekitaran Mesir gitu, yang waktu itu muncul geliat-geliat dalam mungkin mencetak dalam artian ya buku-buku dengan karya dari daun mungkin ya, atau dari kulit pepohonan gitu. Termasuk pembatas buku juga dulu itu dibuat dari daun-daun atau pepohonan, kulit pohon gitu. Nah, ini di samping saya udah ada beberapa orang akan ngobrol ngalor ngidul ya. Ada Wangi Hud, saya lah tuh. Ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pembaca. Sebagai pembatas. Marka. sebagai seniman ya. Kalau ini seniman pantomim, tapi Wangi juga sering ini ya menjual aksesoris termasuk pembatas buku. Iya. Oke. Terus ada juga Kang Denny Lawang ya, sebagai penjaga gawang dari Lawang Buku atau toko buku Bandung. Saving. Langsung ngadiu. Nanti Kang Denny akan lebih mendalam ngomongin pembatas buku ya, soalnya banyak tuh koleksinya tuh. Salah satu kolektor juga ya. Salah satu kolektor juga tuh, ada dari kain, dari jenis-jenisnya. Turki. Karpet. Ada juga ini tokoh kita satu ini ya, yang asik karena asik banget karena beliau ini sebagainya pengelola toko kenangan asik ya. Semua kenangan juga. Semua kenangan pasti asik menurut dia mah gitu. Termasuk kenangan bulu-bulu gitu. Asik gitu ya. Ada Mang Yadi dari toko kenangan asik. Oke, ini kita ngomongin pembatas buku, tapi perspektifnya tentu saja tidak hanya sebatas atau direlasikan dengan buku itu sendiri, tapi ada juga fungsi sosialnya atau fungsi politiknya juga, atau fungsi ekonomisnya juga. Seperti apa? Misalkan ini di tangan saya ada pembatas buku yang secara visual ada kata-kata tertentu atau ada narasi tertentu yang itu mengarahkan pada upah buruh yang sangat minim gitu. Upah buruh yang sangat minim. Artinya kalau kita melihat pembatas buku ini secara tidak langsung, secara visual ataupun narasi, ini juga sekaligus mengkampanyekan bahwa ada banyak buruh yang itu upah kerjanya itu sangat minim gitu. Artinya pembatas buku ini bisa sebagai kampanye juga. Iya. Nah, ada lagi secara ekonomis ini, nanti Kang Denny mungkin
bisa menampilkannya Kang. Ya. jenis-jenis dari bahan. Dari bahannya seperti apa gitu, Material, ya. dari material seperti apa gitu, dan Benar. juga bentuknya juga ya, ada yang Ya. berbagai jenis gitu. Nah mungkin saya ingin tanya dulu pendapat dari Mang Wanggi sebagai pengumpul aksesoris juga kan kayaknya nih ya. Pembatas buku itu menurut Mang Wanggi gimana nih? Iya, pembatas buku menarik ya, karena selain juga sebagai tadi marka gitu definisinya gitu ya. Bisa pegang ini. Nah, definisinya sebagai marka, terus nanti juga Mang Dini akan menjelaskan koleksi-koleksinya. Paling riskan adalah, ini remeh tapi riskan ketika kita sudah membaca di bab berapa, halaman berapa gitu, kita nggak menandai. Nah, sebagai penanda juga tuh, menandai ingatan itu gitu ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada penanda biasanya kita 100 berapa ya? 2 hari kemarin baca itu gitu. 104 ya gitu ya. Nah, hal-hal itu kan kadang lupa gitu kan. Nah, makanya pembatas buku ini juga termasuk penanda pengingat itu gitu. Gitu, bacaan-bacaan kita yang satu buku ini akan 5 hari selesai gitu ya. Gitu. Nah, di sini pasti akan terselipkan lah gitu ya. Bahkan memang ada juga ini juga menarik ya, karena ini juga berisi berbagai macam-macam ya, ada yang visual gitu ya, grafis, terus campaign-campaign seperti semacam ini gitu ya. Gitu. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita bisa salah satunya tadi sebagai pengingat, dan juga ini bahwasannya pembatas itu bukan hanya sebagai pembatas tapi bagian dari hal yang remeh, kadang kita lupa gitu hal itu gitu. Untuk bordernya lah gitu ya. Ada border di situ gitu. Nah, seandainya pembatas buku ini pun tidak lahir, biasanya kan dilipet ya, itu bagian ujung gitu. Nah, itu kan kadang-kadang merusak buku ya ini, gitu ya. Jadi lekukan ya. Memang dulu kalau belum punya pembatas biasanya dilipet ujungnya gitu. Tapi memang itu untuk si kulit buku sendiri, akhirnya ya itu juga tadi ada jejak rusak gitu. Nah, pembatas buku ini juga bagian dari itu, untuk agar tiap halamannya juga tidak rusak, dan pembatas buku ini sangat, pada akhirnya hal kecil tapi penting gitu. Penting sih. Oke. Menurut Kang Denny gimana Kang? Pembatas buku. Dari pengalaman pribadi dulu Ya. ya, saya diomelin itu pertama waktu pinjem buku, apa ya, udah lama sih, pas lagi ngampus lah dulu, pas dikembaliin masih ada lipatan. Ada lipatan bukunya. Iya. Kan model lipatan juga banyak ya, ada yang cara ngelipatnya tuh dibagi dua Iya. ya. Ada yang ujungnya ke bawahnya, ujung tepi ya, sedikit, atau ada yang gede gitu ya. Pasti nggak punya pembatas buku, apa kek jangan dilipet, kan rusak buku aku. Udah dari situ tuh sebenarnya udah pernah pakai gitu, tapi Iya. merasa nggak dianggap penting lah si pembatas buku. Jadi sekarang setelah kejadian itu saya menjadi balik pikir gitu ya, seandainya itu koleksi saya Pribadi. dipinjam orang gitu, terus kejadiannya rusak, terlipat, atau lipatannya pun dikembaliin kan, atau pasti tersisa bekas lah. Dan karena sebagai pemburu buku, kalau hunting sering nemu hal-hal yang sangat mengejutkan. Sampai pas mau lebaran ini, pas dapat huntingan buku, dan dapat uang kuno dong. Rezeki orang mah dapat THR, aku mah dapat uang jadul di selipan buku gitu kan. Mungkin dulu dipakai apakah pembatas buku, atau mungkin cara nabung orang ya, selipan di buku tapi lupa gitu. Pas dapat uang Republik Indonesia ya, zaman udah Mbak Soekarno, terus campur ada uang luar negeri, iseng gitu dipotokeun ke Facebook. Cepat yang komen, Kang jadinya berapa ini totalnya? Dijual berapa? Wah, THR beneran atuh. Udah, go survei dikit gitu kan. Akhirnya sering lah dapat cuan lagi gitu kan. Jadi akhirnya dapat banyak temuan-temuan lah, selain dari buku yang diburu, ada juga dari kenang-kenangan. Dari kenangan akhirnya menjadi koleksi karena merasa penting, terus akhirnya menjadi koleksi, dan dapat membantu tugas memantik ke buku laswi atau apa gitu, mau nulis, nyari buku lagi, udah sedia lah gitu, sekotak Wah, itu. pembatas buku
Benar. tinggal pilih yang mana. Nanti mungkin ada juga yang masih di buku ya, macam-macam. Mungkin saya mau jelasin dari segi bahan ya, segi bahan yang berbeda-beda, tapi intinya si pembatas itu menjadi berfungsi, menjadi penting, dan si Lawang Buku sempat di Baltos waktu itu memproduksi aneka pembatas buku yang didapat dari kuat-kuat 235 buku Indonesia, misalnya buku Nata Ijo, hardcover terbitan tahun 80. Itu kuat-kuat para tokoh, ada Remi Silado, ada Mak Ibing, karena seluruh tokoh buku Indonesia. Kuat-kuatnya menarik gitu ya. Ada Romo Mangun gitu. Saya nukil semua, terus saya bikin pembatas buku itu yang versi lokal, versi sastrawan Indonesia atau tokoh Indonesia. Terus saya bikin juga yang versi luar, saya ambil dari buku kuat-kuat terbitan Yudi Herwibowo, sastrawan Solo ya, orang Solo temen gitu, bikin buku tipis kecil tapi nukilannya kepake. Jadi mulai ahli wahana ya, dari teks buku jadi pembatas buku, jadi pembatas buku jadi ahli wahana. Iya. Yaitu hal-hal yang tadi yang omelan, hal mengejutkan ya, selain uang ada tiket kereta, tiket pesawat, Truk biasanya. truk bus damri, sering Truk nemu makanan cepat saji ya, foto juga. Saya nggak ngerti ini apakah sebagai pembatas atau memang diselipin, tapi terus foto ya, foto keluarga, foto nggak tahu siapalah gitu ya. Ada sering saya kumpulin, nah beberapa suka di satu box gitu, ya itu spesial buat dijual. Itu mah kalau yang menarik saya koleksi. Tapi ini negatif foto. Negatif foto. Klise. Kayak klise, negatif foto tapi dia rusak gitu. Klise itu. Ternyata emang rusak gitu. Kirain ada foto Klise keluarga seperti atau wangi ya. Ini kan berarti karena pentingnya pembatas buku ya. Ya. Kalau dulu setelah era pembatas buku tuh tidak hanya mengandalkan pita dari bawaan bukunya saja gitu Ya. ya. Iya. Dulu sempat kalau misalnya pas zaman SMA gitu ya, si pembatas buku teh jadi alat janjian. Zaman di malasnya buku yang aku pinjam, kenangan asik. Di kelas opatannya tilu A misalnya tuh pembatas buku. Si buku itu berputar karena ada pesan tersendiri gitu ya misalnya. Terus dulu juga buku tuh si pembatasnya itu ada aromaterapinya. Dan itu dijual di Gunung Agung, Harvest. dijual di Gamindo Harvest. Harvest, Betul. Itu teh mencoba supaya si pembatas itu bertahan sampai sekian halaman. Misalnya ngantuk gitu ya, si aromaterapi itu yang nggak bikin ngantuk. Nyaman buat. Dulu paling sederhana bikin wewangian itu pakai sabun doang, nanti dikeringin. Dicelup. Nah, Bang Yadi bikin produksi. enggak, dulu kalau mau bikin manual itu bisa wanginya masih nempel. Nah, jadi karena apa ya? Karena sangat urgent gitu. Sehingga daun pun bisa jadi pembatas buku kan. Itu sangat urgent sekali gitu kan. Dan yang paling unik di tahun 90-an gitu, karena saya tokoh kenangan asik gitu. Itu kalau kita nyimpan pembatas bukunya bulu hayam gitu, teh anakan. Iya. Benar. Asli. Iya, anakan. Iya, Ada. Pernah. Lu gede gitu. Pernah. Sulap ya? Enggak, bukan. kayak gitu mang. Dalam. Ya sisanya paling yang unik-uniknya tadi lah kartu-kartu paling masuk. Ada kartu telepon, Kartu Remi ada gambarnya kartu ya. Remi, gitu. Nggak ada lah itu. Atau dulu mah sering ramai kartu basket kayak gitu disimpan di situ. Yang paling aneh apa, Bang Yadi? Yang paling aneh Pembatas gitu. buku. Dina naon gitu kan. Edelweiss. Edelweiss itu sampai kering iya, ya. iya. Saya nemu. Iya, iya. Itu si buku-buku nanti buku-buku yang berat saya kira gitu ya. Misalnya Bang Yadi pernah itu buat. Oh pernah. Daun. Itu buku nanti berat dalam arti kata ya. Iya novelnya berat gitu dibaca gitu. Orang itu berkesan menyimpan Edelweiss di situ. Beberapa jenis Ntar saya pembatas ambilin. buku. Sebentar, saya ambilin. Kayaknya ini aneh-aneh juga. ya. Coba makanya di Ada dari kain gitu nya, aya tina naon bulu onta naon itu teh. Aneh oge Wah, banyak. untuk buluan. Bulu tipis. Ada dari kulit ya, ini. Ya ini dari kulit. Kulit sintetik. Yang unik banget. Nah, ini buat Wah, iya ini nih. di ujungnya ini. Oh iya, Nah, bolak-balik. ini semacam stiker juga, Mang. Di tepinya, jepitnya. Nah, ini kayak gini. Oh. Lihat bunyinya Iya. ya. Tuh, begini teman-teman sampai
Ini ada ujungnya ya. Sebagai penggemar kulit banyak. Dia punya prestis ini. Nah, Terus ada dari magnet ini, menarik ini. Magnet. iya. Dijepit. Itu juga ya. Nah, dijepit ini lebih aman lagi kertas. Iya. Nggak akan rusak. Dengan magnet. Caranya gini, papit. Ini juga orang promo. Tuh. Oh iya. Tapi ada cerita menarik dari Mang Yadi, mungkin Mang Yadi tentang pembatas buku atau tentang Yang pura-pura jadi pembatas buku. pura-pura jadi pembatas Iya. buku yang itu bernuansa kode-kode rahasia gitu. Ada nggak? Mang Yadi? Ada. Selain tadi yang SMA ya. Saya pernah dapat buku antik. Bukunya mungkin udah agak rusak, berbau rohani ya bukunya. Di dalamnya itu berbahasa Belanda. Di dalamnya itu ada semacam memo. Saya nyangkanya itu pembatas buku bekas beliau baca. Nah, ini nanti bisa dilihat di akun IG-nya Lawang Buku ya. Tapi di situ dituliskan pesan rahasia. Kayaknya itu untuk orang tertentu saja. Jadi menyebutkan nama, jam, dan satu tempat. Dan kalau lengkapnya nanti Mang Denny bisa bercerita di situ ya. Bisa mang, bahasa bola. Karena aja tulisannya nggak jelas ya, tulisan Jelas tangan. ya. Kalau nggak salah itu ada seseorang yang kemudian diundang ke Camp Cihapit ya kalau nggak salah ya Jam tulisannya jabit ya. Camp Cihapit. Dan kayaknya pesan itu bukan pesan yang bisa di-broadcast ke semua orang gitu. Oke, nah itu ya. Jadi mungkin bisa jadi dulu karena alat komunikasi itu sangat terbatas dan menghindari telepon via suara atau Betul. gimana gitu. Maka si pesan-pesan kode rahasia pergerakan mungkin ya tahun 40, 50, bahkan 60 bisa jadi itu lewat buku juga sama. Iya, menyelipkan tadi ya. Dan bukunya tidak pernah buku yang berbau politik, Iya. Di luar itulah bukunya. buku kuliah enggak gitu. Pasti buku rohani. Karena orang tidak akan nyangka gitu. Dia balik dari kebaktian atau apalah gitu ya. Dia bawa buku-buku tertentu gitu. Dan pasti salah satu buku yang dipegang oleh jemaatnya itu ada pesan tertentu. Ada betul. Dan itu keren juga gitu. Dan itu terakhir saya jual ke Mang Denny. Bisa Mungkin- apa ya? Aha. Nggak apa ceritanya, toke juga akan dijual. Iya, soalnya Ini- buku rohani kayak gitu emang Aman. ini aman banget Aman. karena Orang hanya nggak dia yang menyangka yang apa-apa punya pegangan gitu. gitu. Betul. Nggak mungkin direbut, nggak mungkin di Iya. Dan curigai lah gitu. Ini guys 16 Januari 46. Ya. Jadi saya ingat juga yang seperti ini sempat difilmkan juga ya. Kalau dulu ada series di film The A-Team atau Mission Impossible gitu. Das. Yang Kode-kode. itu sangat memutus hubungan komunikasi lewat telepon. Telepon tuh hanya dipakai satu kali di awal dan di akhir project, akhir misi. Iya. Awal ada yang menelepon, putus, terus kemudian beroperasi gitu. Terus kemudian di akhir ketika si mission was complete gitu ya, biasanya telepon sudah mulai bisa dipakai lagi gitu. Nah itu semua kode-kode rahasianya rata-rata di film itu lewat buku juga. Jadi Bukannya iya pembatas. itu sih jadi agen ganda ya pembatas buku ini. Kan nggak ada aja double agent. Double agent. Iya fungsinya sangat multi apa ya? Bukan lintas buku aja, bukan lintas teks aja gitu ya. Sudah melampaui teks gitu. Ya, buktinya kayak tadi kan jadi apa namanya? Jadi semacam mengikat rahasia orang gitu ya. Itu udah melampaui teks. Termasuk misalkan kampanye-kampanye tadi gitu, kampanye-kampanye ya entah itu untuk literasi, entah itu kayak gini gitu, Iya, untuk betul. bawa upah buruh Berapa itu persen? kecil banget gitu. Dan ya meskipun ini apa segmentasinya kecil, saya kira tidak semua pembaca buku juga paham dengan realitas sosial gitu. Jadi Iya. ya itu salah satu untuk mengingatkan kembali bahwa ada hal yang memang penting juga di luar buku gitu. Nah salah satunya kita bisa menggunakan medium pembatas buku itu, mungkin kayak gitu ya. Gitu nggak Kang Denny? Iya, Kira-kira iya, menurut iya, Kang Denny iya. gimana tuh? Ya, Ada tanggapan gitu soal hal lain yang itu melampaui dari teksnya sendiri gitu? belum malah unik deh. Baru tahu bisa. Mang Wanggi ada nggak kira-kira? Ya tadi ya yang kalau cerita Mang Yadi ini menarik karena penemuan di 1946 gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu saya jadi ingat film-film
tentang dramawan-dramawan gitu ya. Iya. Yang juga dia menuliskan, dia harus sampaikan pada siapa buku ini, kemudian dia ada footage scene yang kemasukan satu semacam pembatas Iya. gitu ya. Gitu. Tapi dibungkus. Nah, ternyata memang pembatas buku bisa apa ya? Fungsional kemana-mana. Sembion. Sembion. Fungsional kemana-mana gitu. Mang Wanggi pernah menggunakan pembatas buku yang paling aneh kira-kira apa tuh? Untuk Selain ayam ya. Selain bulu ayam. Bulu ayam. Biasanya kalau nggak nemu pembatas buku, karena sudah kesimpan di beberapa buku, biasanya malah akhirnya kayak ada ini ya, kayak ada daya kreatif muncul. Jadi akhirnya bikin dari potongan gitu. Itu karton ya kan, atau kertas-kertas daur ulang gitu. Karena emang ini kayaknya ya bisa lupa ya tadi itu halaman itu gitu punya kita gitu. Jadi emang itu juga bagian dari daya kreativitas juga gitu. Iya. Untuk bisa mengeksplorasinya. Ya. Saya pernah tuh, karena bukunya nggak disertai dengan pembatas buku. Pernah tuh saya bingung ini gimana ya membatasinya. Ada korek kuping gitu. Korek kuping di korek-korek kupingnya lalu dijadikan pembatas buku gitu. Itu pernah. Sering malah. Cekal aja kita ini. Terus sekarang mah ada apa? Yang nempel tuh ada stikeran. Iya. Biasanya kalau bookmark banget tuh kalau misalnya jadi apa mantik buku jadi tuh narsum kan ditandain ya. Iya. Halaman berapa aja. Sekarang mah sebenarnya yang praktis itu. Nah, ini Sebenarnya kan banyaknya begini ya. Nah ya, udah ada ini yang dia, ngomong. pita, Udah ada. awalnya itu Pita ya. pita. Iya, Tuh. Pita ya. Terus Yang kita tadi- gabung kertas kedua, Mang. Iya. Terus kemudian si kertasnya terpisah Kata terpisah. dan akhirnya pitanya yang hilang. Kita yang hilang. Jadi kalau misalnya mau bikin kronik kayak gitu, Mang, misalnya sejarah tentang pembatas buku gitu. Iya. Kita gabung sama kertas, terus pita sama kertasnya terpisah, terus pitanya hilang, sisanya Teringat kertas mah gitu. Intisari edisi tahun 90 timbang Itu, ganti Mang. itu. Tuh, masih ada. Ada yang versi pita plus kertas itu Betul. iklan Kijang. Oh. Jadi di depannya Mobil Intisari- Kijang. Mobil Kijang. Oh. Mobil-mobil tidak hanya Kijang aja ya, ada yang lain-lain gitu ya. Jadi bonus pembatas buku. Tapi kan kalau kita lihat perkembangan pembatas buku yang otomatis ada pembatas bukunya kan baru belakangan ya. Nah, Terutama buku-buku yang selalu dicetak bonus ya ada yang buku book paper biasanya, ya, yang baru book belakangan. paper. Iya. Baru Karena ini dulu mah nggak ada ya. ya, karena kalau misalkan kita lihat buku-buku cetakan zaman kolonial lah gitu ya. Kalau kita tarik lebih jauh, itu kan kertasnya juga beda pertama, Iya. kemudian cover kulitnya juga beda ya. bahan. Dan uniknya kalau misalnya kita ingin memastikan si pembatas itu bakal dipakai lama, itu emang Itu. kalender. Kalender. Kayak dulu di permen Iya. Exos, Almanak itu ya. hadiah Almanak tahun mang bisa dibuka, Iya. itu pembatas buku. Iya benar. Kita bisa pakai itu setahun gitu tanpa dibuang. Setahunan Iya ya. benar. Itu uniknya Iya, dulu iya, ya. iya. Jadi medsos itu emang buku kita. Kita bisa mengerti ada informasi apa saja ya bisa cek di bonus-bonus Di situ majalah ya. biasanya. Ternyata unik ada satu toko buku online yang menjual pembatas buku gitu. Saya juga kaget bisa ya dijual. Dijual. Tapi saya nggak confirm itu laku atau enggak ya. Nah, Nggak pasti kalau gitu Iya. berarti Tantangan. ya komoditi ya ini gitu. Ya. Biasanya saya kalau jual itu kalau bentuknya kartu pos yang Bentuk-bentuknya. sifatnya lebih apa ya namanya lebih ke memorabilia lah ya. Nah. Oke. Itu mungkin bisa tuh. Ya, Kenangan. buku juga sebenarnya memorabilia gitu Iya. sebenarnya. Iya. Iya ke sana. Ya itu yang rada penting ya kok bisa ya dijual. Terus yang kedua mungkin guliran apa penasaran Bung Joko, Tri Joko pengen bikin pameran pembatas buku. Itu kan Iya. ternyata Yang keduluan memorable juga. oleh siniar dulu nih. Memorable juga ya. Memorable. Ya banyak apa kata selipan tiket pesawat segala macam. Iya benar. Oh iya. Ya jadi nanti bisa Oke. bercerita Betul. dari si pembatas-pembatas buku yang Betul. ditemui oleh Joko. Tapi Iya. belum sampai. Semoga terwujud Dua lah. hal. Semoga terwujud. Ada yang lupa satu lagi mah. ya. Tahu pick gitar? Nah, Itu pick gitar jadi pembatas buku juga. Kalau yang si pembacanya itu apa ya Sekaligus gitaris, musisi, gitaris. gitu. Di buku gitar. Nah, kraber. Di buku Kraber. buku pelatihan gitar. Enggak, buku Enggak, apapun. apapun. Ah, itu yang segitiga Kraber itu kan ya. kraber Iya, ya. kraber. Pick kalau sekarang pick gitar itu dipakai pembatas buku juga. Itu kalau hobinya gitar, hobinya yang lain juga mungkin bisa juga ya. Bisa juga. Jadi pembatas buku. stick PS bisa kan. Stick drum. Stick drum. Di Bangwangi apa?
Segenam gede. Mun Mang Wangi naon tah? Hobinya apa? Hobinya naon? Kira-kira anu berhubungan dengan biasanya berhubungan dengan hobinya. Iya betul, jadi akhirnya Naon jadi tah? kebiasaan. Jadi Apa pembatas yang buku simpel. kira-kira. Ya banyak yang nggak sengaja ketika baca terus kemudian karena ada apa di tempat tersebut gitu ya. Gitu. Ya, kayak pakai aja gitu karena ada kayak amplop gitu ya. Ada amplop kosong, nah, amplop. Jadi emang karena juga apa terlihat tuh bahwa, oh ini kayaknya udah pakai ini aja lah gitu. Untuk batasin gitu. Simpel ya, Nya? Simpel aja gitu yang ada di sekitar gitu. Jadi itu pun bisa teman-teman bisa digunain juga gitu. Itu ya menarik juga ya teman-teman. Jadi pembatas buku itu tidak hanya berhenti pada buku aja gitu. Jadi bisa berrelasi dengan hal-hal di sekeliling kita gitu. Ya, akan beyond tadinya. Beyond, Iya. di belakang ya malah di belakang di luar pembaca buku juga sebetulnya. gitu. Kartu juga bisa, kartu provider dulu kan pakai kartu provider. Ya, Kartu kata provider. MP3 Oh, kayak iya, gitu lah, iya. apa? ayam Buat MP3 ya. Beri kartu-kartu bekas SIM bekas SIM card gitu. SIM card, kartu telepon, ya kartu telepon yang digesek. Iya. Ya. Terus apa? Kartu perdana lah kayak gitunya. Perdana. Rangko, Ya. rangko. Ya, kartu perdana. tapi itu teh kasuistik ya. Kasuistik tuh karena tidak ada pembatas buku. Iya, itu. Makanya dulu sering orang tuh lupa menyimpan sesuatu, padahal itu Betul. ada di bukunya. Iya, KTP biasanya. betul. Iya, saya- Lumayan. Heeh. KTP biasanya. Ya, ya, betul, bisa. Mana nyimpen KTP gitu. Itu ternyata ada di Ternyata di bukunya bukunya. sendiri gitu. Kayak gitu, Bang. Iya. Pernah Mang jadi Nemu KTP. Kalau saya mah dulu ini kartu apa ya? Kartu sekolah tuh apa Kartu disebutnya OSIS. tuh? Kartu OSIS. Semacam OSIS. itu lah. Saya lupa nyimpan itu ada di buku. gitu ya kawan-kawan. Jadi tadi balik lagi bahwa pembatas buku ini tidak berhenti pada konteks teks saja ya. Tidak berhenti sampai teks saja, tapi ada konteks yang lain. Ada konteks yang lain yang itu bisa berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari atau kebiasaan mungkin apa tidak. Ada yang nggak ada pembatas buku, otomatis menggunakan kaos kaki misalkan rubber tadi ya. Apalagi banyak lah ya senok gitu, mungkin ya senok beratingnya dan sebagainya gitu. Buku Yasin. Buku Yasin. Dan ini saya kira yang menjadi penting itu ketika pembatas buku ini tanpa kita disadari sebagai bagian dari kampanye ya, Iya. entah itu kampanye literasi atau kampanye yang itu berhubungan dengan sosial ekonomi gitu. Karena meskipun para pembaca ini kan biasanya ya itu sering terlelap dalam dunia buku gitu. Adanya pembatas buku sekaligus juga sebagai kampanye itu yang bisa mengingatkan kembali bahwa ada hal yang itu dari buku kemudian bisa sangat berhubungan banget gitu ya dengan konteks sosial yang Iya. saya kira bisa jadi kausalitas gitu ya, bisa buku itu sebagai gambaran atau cerminan kondisi sosial di luar buku itu sendiri. Nah, gitu. Itu mungkin untuk ngobrol ngawangkongnya kita hari ini ya teman-teman Hanya Wacana, seperti yang terdapat atau tertera dalam tagline bahwa Hanya Wacana ini adalah ngomongin hal-hal ya mengali fakta tapi ngomongin yang nggak penting gitu. Tapi ini jadi penting juga untuk orang-orang tertentu gitu. Mungkin nanti untuk ngobrol kita selanjutnya apa ya kira-kira Tahun depan Bang, gimana? Tahun depan. Tahun sekali ya. Sekali sekali. Tentang menyampul bukuan. Pokoknya masih Iya, iya. seputar buku lah. Masih seputar buku yang itu tidak banyak dianggap oleh orang sebagai hal yang penting. Oke, teman-teman, ada yang ingin disampaikan dari Mang Wangi, dari Mang Deni, dari Mang Yadi? Oke, Nggak ada? udah cukup. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita hari ini atau siniar kita Iya. hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngomongin yang lebih mendalam soal buku ya, soal hal lain di seputar buku. Sampai jumpa.